Saudara-saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Demikian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran seorang anak dalam sebuah keluarga atau bagi pasangan suami istri merupakan sebuah peristiwa yang menggembirakan dan membahagiakan. Dan tidak sedikit orang yang memperingati dan merayakannya dengan berbagai bentuk. Di dalam Alkitab, sepertinya tidak banyak mencatat hal peringatan dan perayaan hari kelahiran atau hari ulang tahun. Hanya sedikit saja. Dan jika tidak keliru, hanya ada 2 saja. Yang pertama adalah perayaan hari kelahiran atau hari ulang tahun Fir'aun.
pada zaman Yusuf. Dan yang kedua adalah perayaan hari kelahiran atau hari ulang tahun Raja Herodes Antipas. Lalu bagaimana dengan kelahiran Yesus? Peringatan hari kelahiran Yesus seringkali menjadi sorotan, baik dari kalangan di luar Kristen maupun di kalangan orang Kristen itu sendiri. Bahkan di antara mereka ada yang sangat membencinya dan mengusulkan untuk tidak merayakan Natal. Karena menurut catatan sejarah, kata mereka, tanggal 25 Desember itu bukanlah tanggal kelahiran Yesus. Bahkan Alkitab pun tidak mencatatnya. Alkitab tidak memerintahkan untuk gereja dan orang Kristen memperingatinya. Tetapi yang pasti, ketika gereja dan orang Kristen memperingati dan merayakan hari kelahiran Yesus, gereja dan orang Kristen diajak untuk menyadari makna yang lebih dalam lagi dari hanya sekedar peringatan dan perayaan. Yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yaitu kehadiran Allah melalui peristiwa kelahiran dan kehadiran Yesus sebagai juru selamat yang memperdamaikan manusia dengan Allah, yang memperdamaikan manusia dengan manusia, termasuk yang memperdamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Kelahiran Yesus adalah kelahiran yang memperdamaikan, sekaligus yang menghadirkan damai sejahtera di bumi. Artinya juga damai sejahtera di dalam kehidupan manusia bersama dengan sesama. Dan untuk kita bisa memahami karya Allah di dalam kelahiran Yesus yang memperdamaikan dan yang menghadirkan damai sejahtera itu, mari kita mencoba untuk membayangkan dan memahami situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Yusuf, Maria, dan para gembala. Menurut catatan Injil Lukas, Kaisar Agustus pada saat itu mengeluarkan sebuah perintah supaya semua orang yang berada di wilayah kekuasaannya mendaftarkan diri di kota asal mereka masing-masing. Dan perintah itu bersifat mengikat setiap orang. Artinya Yusuf harus kembali ke kota asalnya sendiri, yaitu kota Bethlehem. Dan kalau Yusuf harus kembali ke kota asalnya, ke kampung halamannya, ke kota Bethlehem, maka mau tidak mau ia harus mengikut sertakan Maria dalam perjalanan pulang itu. Dengan kondisi Maria yang sedang hamil tua atau sedang hamil besar dan akan segera melahirkan. Bagi seorang perempuan muda seperti Maria yang sedang hamil tua atau hamil besar itu, tetap tinggal di rumah saja atau berada di tengah-tengah keluarga, di tengah teman-teman yang siap menolong ketika rasa nyeri karena bersalin mulai dirasakan, adalah hal yang paling diinginkan. Sehingga kita bisa membayangkan betapa tidak nyamannya Maria yang sedang hamil tua atau yang sedang hamil besar itu harus duduk menunggangi seekor keledai sekian jam lamanya dalam perjalanan dari kota Nazaret ke kota Bethlehem.
Bahkan ketidaknyamanan Maria ini pun harus terus berlanjut ketika ia harus melahirkan anaknya di sebuah tempat hewan. Bahkan membaringkan bayi Yesus itu di sebuah palungan, di sebuah tempat untuk hewan-hewan itu makan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Maria tetap mau melakukan perjalanan itu? Perjalanan yang tidak mudah dari kota Nazaret ke kota Bethlehem. Maria melakukannya karena ia sudah diperdamaikan terlebih dahulu dengan dirinya sendiri. Sehingga perjalanan dari kota Nazaret ke kota Bethlehem tidak lagi hanya sekedar dipahami sebagai sebuah perintah dari Kaisar Agustus. Juga bukan dilihat sebagai sesuatu yang hanya akan membuat dirinya merasa lelah, merasa capek ketika ia sedang hamil tua. Melainkan karena Maria sendiri tahu. Karena Maria sendiri menyadari bahwa ia harus melahirkan anak yang akan menjadi Mesias. Ia harus melahirkan anak yang akan menjadi penolong. Ia harus melahirkan anak yang akan menjadi juru selamat bagi manusia, bahkan seisi alam semesta ini. Baik Yusuf maupun Maria bersedia untuk bermitra dengan Allah. Mau bekerja bersama-sama dengan Allah. Dan perjalanan dari kota Nazaret ke kota Bethlehem hanyalah merupakan salah satu cara Allah menggenapi janjinya dan nubuatan nabi-nabi sebelumnya. Selain itu, Maria juga berani untuk menerima kenyataan bahwa pada saat itu ia adalah istri dari Yusuf. Yusuf, suami yang baik itu, adalah anggota keluarga dan keturunan Daud yang berasal dari kota Bethlehem. Dan ia harus kembali ke kampung halamannya untuk mendaftarkan dirinya dan mendaftarkan juga Maria. Dan ketika Yusuf memutuskan untuk kembali ke Bethlehem mengajak Maria, Maria mendukung keputusan Yusuf. Bahkan ia menaati Yusuf sepanjang perjalanan dari kota Nazaret ke kota Bethlehem. Dan Maria pun harus pergi bersama Yusuf. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan Yusuf dan Maria yang menaati rencana Allah dan sekaligus juga menaati ketetapan atau perintah yang diberikan oleh Kaisar Agustus, maka pada saat itu kita bisa melihat bagaimana kelahiran Yesus di kota Bethlehem itu memperdamaikan bukan hanya manusia dengan Allah, tetapi juga memperdamaikan dunia dengan Allah. Perintah Kaisar Agustus itu bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebagai bagian dari rencana Allah yang berdampak kepada para gembala yang tidak lagi takut. Bahkan mereka begitu antusias, mereka begitu senang dan bersemangat, mereka menyaksikan berita kelahiran Yesus. Para gembala itu tidak lagi takut terhadap pandangan para pemimpin agama yang merendahkan dan melecehkan mereka. Karena dalam kenyataannya, dalam peristiwa kelahiran Yesus, mereka mengalami hal yang luar biasa. Mereka dijumpai oleh Allah, mereka mendapat kehormatan dari Allah,
dan mereka diterima dengan terbuka oleh Yusuf dan Maria. Kelahiran Yesus adalah kelahiran yang telah mendamaikan Yusuf, Maria, dan para gembala. Sehingga mereka terbuka terhadap rencana dan karya Allah. Mereka saling menerima, bahkan mereka saling mendukung satu terhadap yang lain. Baik Yusuf dan Maria maupun para gembala tidak menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri mereka sendiri, melainkan lebih mengutamakan sesama. Yusuf tidak mempermalukan Maria. Yusuf tidak menceraikan Maria. Sebaliknya, Yusuf mau mengambil Maria sebagai istri yang dikasihinya. Dan Maria mau mendukung keputusan Yusuf dan menaatinya. Para gembala diterima oleh Yusuf dan mereka menyaksikan kabar baik kelahiran Yesus kepada orang-orang yang mereka jumpai. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang diperdamaikan melalui kelahiran Yesus, kita diajak untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan bersama sesama. Dan itu tidak mudah. Kita yang ingin menghadirkan dan mewujudkan damai sejahtera Allah tidak hanya sekedar dituntut untuk menjadi orang-orang yang tidak egois, tetapi juga dituntut untuk menjadi orang-orang yang memiliki komitmen, yang berjuang dengan sebuah komitmen yang kuat. Ya, kita bisa bayangkan komitmen yang dimiliki oleh Maria yang sedang hamil tua, hamil besar, harus menunggangi seekor keledai sekian jam dari kota Nazaret sampai kota Bethlehem. Hanya untuk memenuhi apa yang menjadi rencana Allah melalui kehidupannya. Komitmen yang diperlihatkan oleh Maria adalah komitmen yang sangat mahal. Karena anugerah keselamatan dan anugerah damai sejahtera Allah melalui kelahiran Yesus adalah memang anugerah yang mahal. Bukan anugerah yang murahan. Dan anugerah murahan seringkali menjadi musuh bebuyutan gereja. Saudara-saudara, sebagai gereja dan orang percaya, kita diajak untuk terbuka terhadap rencana Allah. Kita diajak untuk mau bermitra dan berkarya bersama Allah. Memang tidak mudah untuk berkarya pelayanan di tengah pandemik seperti sekarang ini. Kita dituntut untuk tidak mementingkan diri sendiri. Karena ketika kita hanya mementingkan diri sendiri, kita akan kehilangan komitmen di tengah kesulitan yang ada. Sehingga kita enggan untuk menghadapi dan menjalani kesusahan yang ada di dalamnya. Bahkan tidak sedikit dari kita yang menjadi takut, kemudian mundur, berhenti, dan tidak lagi melanjutkan apa yang mau dipercayakan oleh Allah kepada kita. Saudara-saudara, sebagai gereja dan orang percaya yang diperdamaikan, sesungguhnya kita akan selalu termotivasi dan kita akan dimampukan untuk memiliki sebuah komitmen untuk menyaksikan damai sejahtera Allah di dalam hidup bersama sesama. Dan kesaksian yang baik adalah melayani sesama. Selamat Natal, selamat menghayati dan memaknai kelahiran Yesus
di dalam kehidupan bersama sesama. Dan marilah kita bersama-sama menghadirkan damai sejahtera Allah di bumi, di mana kita hidup di dalamnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.